biarlah menjadi kekuatan bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami boleh melalui segala pergumulan hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, dari hari ke hari Engkau sudah menolong kami, dan kami boleh datang kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian menyembah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, dan sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan. Kiranya Kau memberi konsentrasi yang baik. Seluruh hidup kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang terus membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan yang kami percaya, sehingga ketika kami menghadapi kesulitan sekalipun, Engkau boleh terus kuatkan kami. Tidak mudah meninggalkan Tuhan, tidak mudah menyangkali Tuhan, tetapi justru sebaliknya Engkau menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi ini. Urapan-Mu boleh turun atas setiap kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di situ kita menemukan di saat sulit justru Petrus dan teman-temannya mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu bagian yang sangat penting. Kalau saudara membaca kitab Hosea pasal 6, di situ dikatakan apa? Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi binasanya itu bukan karena berdosa, betul karena berdosa juga, tapi ada yang lebih spesifik di situ, Bapak Ibu, ketika umat Tuhan tidak mengenal Tuhannya. Kalau dikatakan sebagai anak lalu tidak mengenal bapaknya, itu keterlaluan enggak, saudara-saudara? Beberapa hari terakhir ini kan viral, seorang cucu membunuh engkongnya. Tahu Bapak Ibu? Tahu ya? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Bayangkan cucu ini sejak kecil dipelihara sama engkongnya, saudara. Tetapi tidak tahu masalahnya apa, ya masalah uang, saudara-saudara ya. Lalu engkongnya ini dibunuh sama cucunya. Wah, ini dunia semakin kacau, dunia semakin jahat, saudara. Cucu yang dipelihara sejak kecil, yang dirawat sejak kecil, endingnya membunuh engkongnya. Coba lihat. Ini cucu yang kurang ajar, yang durhaka, tidak mengenal engkongnya. Ada juga yang anak membunuh papa mamanya, membunuh orang tuanya karena tidak mengenal siapa papanya, siapa mamanya. Keterlaluan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di dalam dunia saja kita melihat hal yang sangat menyedihkan dan kita mengutuk ya. Bahkan kalau perlu saudara, sudah tidak ada pengampunan lagi bagi orang-orang yang seperti ini. Mungkin kita berkata seperti itu, saudara-saudara, karena memang keterlaluan. Nah, kalau di hadapan manusia, sesama antar manusia saja kita mempunyai sikap seperti itu. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa kita. Nah, pertanyaannya yang kita boleh renungkan pagi ini, seberapa dalam kita mengenal Bapa kita? Kita yang adalah anak-anaknya ini, saudara, berapa besar, seberapa dalam kita mengenal Bapa kita? Nah, cara mengenal dia memang berbagai macam, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang melalui pengalaman enak, senang mengenal Tuhan. Ada banyak mana dibanding mengalami sulit mengenal Tuhan. Yang mana, saudara? Biasanya kalau senang, enak, nyaman, semakin mengenal Tuhan, apa melupakan Tuhan? Iya, karena kehidupan baik-baik saja. Ya, kehidupan enak, kehidupan nyaman. Coba perhatikan yang ikut ibadah doa malam, doa pagi, doa puasa. Berapa banyak dibanding yang hadir ibadah hari Minggu? Kalau yang ikut ibadah doa lebih banyak dari hari Minggu, berarti yang ikut ibadah doa itu semua jemaatnya penuh masalah, saudara. Kenapa? Karena perlu Tuhan, perlu kekuatan Tuhan, perlu pertolongan Tuhan, betul ya? Nah, sampai-sampai ada seorang gembala sidang yang berkata, apa perlu saya berdoa supaya jemaat mengalami masalah semua? Loh, kenapa Pak? Iya, supaya ibadah doa yang datang banyak.
Sebab ibadah doa ini nggak pernah banyak. Jemaat kalau hari Minggu yang datang 60, 70, ibadah doa yang datang 10 sampai 15 orang, itu pun rata-rata pelayan Tuhan. Lah jemaat yang lain itu kemana? Makanya saya mau berdoa. Saudara, setuju nggak waktu rapat disampaikan? Setuju nggak kalau saya mau berdoa supaya jemaat ini punya masalah yang berat, sehingga hari Jumat biasanya doa malamnya di sini hari Selasa ya. Doa malamnya hari apa di sini? Ya, supaya jemaat yang datang banyak. Biar tahu rasa, katanya begitu. Lalu ada salah satu angkat tangan, jangan Pak Pendeta, jangan Pak Gembala, sekarang aja sudah penuh masalah saya, jangan ditambahin lagi, katanya gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, pagi ini kita melihat justru Petrus dengan teman-temannya di saat sulit mengenal Tuhan. Coba kita lihat. Yuk, yang mana ini? Oh, yang bawah. Coba kita baca dulu Lukas 5, 1 sampai 11. Yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, Petrus ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Sama-sama, 2, 3, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sama-sama. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, perhatikan, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Wah, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, sama-sama, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, perhatikan, ada dua kata yang berubah, yang berbeda, yang diuntukkan Tuhan. Yang pertama dia berkata tadi apa? Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap satu ekor pun. Lalu setelah itu, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Petrus diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, tidak menangkap satu ekor pun. Justru dia semakin mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya alami beberapa hari atau sebulan terakhir ini. Yang pertama, saudara, ada seorang yang bercerita kepada saya, kerjaannya memang driver online. Karena dia sudah umur 50 tahun ke atas, jadi mau kerja apapun sulit. Nah, lalu diberi fasilitas sewa mobil itu 1 hari 150.000. Murah ya. Memang bukan di Surabaya. Kalau saudara mau nanti tak beritahu di kota mana gitu ya. Di sini nggak ada, saudara. Nah, tujuannya memang untuk kerjaan ini. Nah, kemudian dia cerita seminggu dia jalan bisa bayar sewa per hari 150.000, lalu bisa bayar pertaletnya, BBM-nya, ngantar penumpang ke sana kemari, tapi aku nggak dapat uang untuk dibawa pulang untuk istri dan anak. Saudara, bayangkan ya, sudah dari pagi sampai malam bisa pergi ke SPBU ngisi BBM-nya, ngisi tamunya, ya Bapak Ibu, bisa bayar sewa mobilnya hari itu, tapi pulang nggak bawa apa-apa. Ini bagaimana Pak Pendeta? Dia bilang ke saya begitu. Dilanjutkan apa tidak? Lalu saya bilang, masih berapa lama? 1 minggu, lanjutkan aja.
gitu ya. Lanjutkan, kan masih 1 minggu, ya cobalah gitu 1 bulan. Nah sampai hari ini sudah 1 bulan nggak ngomong lagi ke saya, saudara-saudara. Nah saya berdoa, saya berharap supaya ada hasilnya dibawa pulang. Lalu yang kedua, di parkiran teman dosen, ya dia ngajar dari ujung Surabaya 1 ke ujung Surabaya yang lain. Siapa yang pernah keliling ujung Surabaya 1 ke ujung Surabaya yang lain? Berapa kilo jaraknya, Pak Hendri? Ujung timur ke ujung barat Surabaya berapa kilo kira-kira? Masa 10 kilo, Pak? 50 kilo? Iya. Kalau saya ke Citraland, timur ke barat itu 40-an kilo. Berarti 50 kilo ya, anggaplah. Belum lewat tol, dia bilang. Tapi Pak Timotius perhatikan, saya dapat berapa tiap bulan? 4 kali ngajar 100.000. Bayangkan saudara. Berarti sekali datang dia dapat 25.000. Lah tolnya itu sudah berapa itu, saudara? Terus belum BBM-nya. Bagaimana nih Pak Timotius? Dilanjut apa tidak? Ya saya tahu kondisi sekolah di mana engkau mengajar. Saya juga pernah ngajar di situ. Sudah ngajar saja. Yesus saja ngajar tidak dapat apa-apa. Engkau masih dapat 100.000, saya bilang. Iya toh? Tapi yang penting adalah engkau masih hidup sampai hari ini, bisa makan sampai hari ini. Tuhan memberkati melalui yang lain. Betul. Ya sudah, ngajar saja. Kenapa Anda senang ngajar? Yesus pun juga ngajar. Paulus juga ngajar. Rasul-rasul yang lain juga ngajar jemaatnya. Menjadikan murid itu perintah Tuhan. Memang kita nggak dapat uang berlebih, tapi perhatikan, dari murid yang diajar oleh Yesus, dari mahasiswa yang kita ajar 5, 10, 15 tahun ke depan, mereka akan lebih hebat dari kita. Kekristenan akan terus berkembang melalui mahasiswa para murid yang kita ajarkan. Dari murid Tuhan Yesus, kekristenan menggoncangkan dunia sampai hari ini. Jadi tetaplah mengajar. Makanya sampai hari ini saya juga senang ngajar. Kemarin hari guru, saya ucapkan selamat hari guru, bagi dosen yang mengajar. Kenapa? Kita memang tidak melihat hasilnya sekarang, tapi 10, 15, 20 tahun lagi, saudara. Dan saya sudah mengajar 30 tahun. Mahasiswa saya yang pernah saya ajar sampai saya lupa siapa mereka. Mereka jadi lebih hebat dari saya. Jadi teruslah mengajar, walaupun dapatnya sangat sedikit. Lalu yang ketiga, nah ini hamba Tuhan ini, saudara. Ya, dia berkata kepada saya, sejak pandemi ibadahnya stop, ya kan? Lalu sudah mulai mereda, dia mulai ibadah lagi, Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba dia chat saya dan berkata, tolong Timotius, karena rekan hamba Tuhan teman saya ya, bantu doa karena kita sewa tempat nggak mampu sewanya. Ini maksudnya apa, saudara? Bantu doa atau bantu transfer? Keduanya ya, saudara ya. Karena apa? Kwitansi bulan kemarin sudah difotokan. Jadi kita tiap bulan itu bayar sekian. Nah ini untuk kedepannya belum tahu nih. Jadi tolong bantu doa. Dan memang dia tidak ngomong bantu transfer kan gitu. Lalu berikutnya dia bilang tolong carikan donatur. Waduh, saudara. Gitu ya. Ya sudah, kamu berdoa saja, semoga tembus. Saya nggak janji ya, semoga tembus. Ya memang tembus, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, semua menceritakan kesulitannya. Mungkin pagi ini Bapak Ibu Saudara juga mengalami mungkin di aspek yang lain. Intinya itu sama seperti Petrus yang kita pelajari pagi ini. Coba bayangkan Petrus tadi berkata apa? Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Loh, saudara mungkin berpikir Petrus ini gimana ya? Pagi sampai sore ikut Yesus, betul enggak? Pagi sampai sore melayani bersama dengan Tuhan. Bukankah Petrus sudah dipanggil Tuhan menjadi rasulnya, menjadi muridnya? Terus setelah itu malam sampai pagi menjala ikan. Coba saudara, Petrus ini termasuk malas apa pekerja keras? Bahkan waktunya tidur nggak tahu kita kan? Mungkin nggak tidur juga kan? Berarti bekerja keras? Mungkin menurut kita harusnya kalau pagi sampai sore sudah melayani Tuhan, kemudian malam melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena Petrus punya keluarga. Betul enggak, saudara? Kan pernah ibu mertuanya sakit kan?
Petrus mengajak Tuhan Yesus untuk mendoakan. Memang murid yang lain tidak disebutkan punya keluarga, tapi khusus Petrus, Bapak Ibu, dia punya keluarga. Makanya pagi sampai sore ikut Yesus nggak dapat apa-apa kan? Betul, saudara? Barang siapa ikut aku, dia tinggalkan segala sesuatu, kemudian mengikut aku, melayani aku, kan begitu, saudara. Terus untuk menghidupi kebutuhan keluarga, dia harus bekerja. Makanya, saudara, Tuhan tidak melarang Petrus di situ. Coba baca di Alkitab, berapa kali, Bapak Ibu Saudara, Petrus itu menangkap ikan? Berapa kali kira-kira? Pertama dia dipanggil, Alkitab mengatakan dia tinggalkan jalannya, tinggalkan ikannya, tinggalkan perahunya, lalu ikut Yesus, betul? Kamu kujadikan penjala manusia. Lalu yang kedua di Lukas pasal 5, dia jala ikan lagi. Betul, saudara? Lalu yang berikutnya di Yohanes pasal 21, ketika Yesus sudah bangkit, saudara, sudah menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya, Petrus juga ngajak murid yang lain, aku mau nangkap ikan. Kita mengatakan apa? Waktu mereka nangkap ikan, mengalami nasib yang sama, yaitu apa, saudara? Tidak menangkap satu ekor pun. Nah, ada orang yang menafsirkan, makanya kalau sudah ikut Yesus, melayani Tuhan, jangan kembali ke pekerjaan yang lama. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan kembali ke kebiasaan yang lama. Nanti hasilnya nol. Setuju Bapak Ibu? Jadi katakanlah ada yang sudah komitmen, aku melayani Tuhan. Aku sudah tinggalkan segala sesuatu, aku melayani Tuhan. Tapi kalau orang itu kembali, saudara, ke pekerjaan yang semula, nanti hasilnya nol. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya jangan coba-coba kembali ke pekerjaan semula atau kembali ke kehidupan yang lama, kembali ke kebiasaan yang lama. Amin. Setuju? Setuju, saudara? Setuju ya? Kalau saya kok nggak setuju, saudara. Loh, kenapa, saudara? Kalau seandainya itu benar, ya harusnya Petrus dimarahi Tuhan nggak? Tuhan Yesus pernah marah nggak di Alkitab? Ketika Petrus kembali menjadi nelayan, Yesus marah, pernah? Enggak loh, saudara. Yesus nggak pernah marah. Beberapa kali Petrus pergi menangkap ikan, Yesus nggak marah. Kenapa? Itu sebagai suami, sebagai bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya. Seringkali kalau sudah melayani Tuhan, melupakan tanggung jawab, ya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika diminta oleh istri atau anaknya, Pak, uang belanja sudah habis, minta sama Tuhan. Sama seperti dulu mahasiswa ya, ketika SPP-nya belum terbayar, ditagih sama pihak sekolah. Bapak Ibu ada beberapa teman, lalu teman itu berkata, minta kepada Bapakmu yang di surga. Bisa nggak begitu, saudara? Nggak bisa. Ya, yang minta kamu bukan kita. Kamu kan anaknya, minta sama Bapakmu yang di surga. Bukan kita pihak sekolah yang minta Bapakmu yang di surga. Lu kan sama-sama kita anak-anak Tuhan, katanya gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu perhatikan, apakah itu salah? Walaupun akibatnya memang nggak dapat apa-apa, tapi coba saudara, kita akan melihat Tuhan tidak mengatakan kamu tidak boleh seperti itu, kamu tidak boleh kembali seperti itu, tidak, saudara. Tapi yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini, Tuhan mengizinkan tidak dapat apa-apa supaya apa, Bapak Ibu? Petrus lebih mengenal Tuhan. Jadi cara Petrus supaya bisa mengenal Tuhan dibuat nihil itu tadi. Dibuat tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Sebab kalau Petrus diizinkan dapat apa-apa, bisa jadi apa, saudara? Dia bisa melupakan Tuhan. Coba lihat di dalam ayat yang ke berapa itu? 8 dan 9. Ya, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab, perhatikan, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, ada kata apa? Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Seringkali, Bapak Ibu, ketika Tuhan beri kelimpahan, Tuhan beri kemakmuran, Tuhan beri hal yang enak, dan kita takjub, heran, kagum akan berkatnya, tapi lupa sama sang pemberi berkat. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu?
Ya, ketika sudah dapat sesuatu, ini yang jadi prioritas, ini yang jadi perhatian, ini yang jadi fokusnya, sehingga lupa dengan Tuhan. Makanya kita lihat di sini, saudara, karena murid-murid itu heran, murid-murid itu takjub, ya, lihat, karena ini memang godaannya, Bapak Ibu. Enak sedikit, mulai aneh-aneh. Punya uang sedikit, mulai aneh-aneh. Punya jabatan naik sedikit, mulai aneh-aneh. Makanya pagi ini firman Tuhan memperingatkan kepada kita semua, saudara. Makanya dibuat nihil supaya apa? Engkau tahu siapa sesungguhnya yang engkau kejar. Supaya engkau tahu siapa sesungguhnya yang jadi fokus hidup kita, kekristenan kita, iman kita. Ternyata kita dikembalikan kepada Tuhan Sang Pencipta yang memberi berkat itu. Nah Bapak Ibu, yang pertama kita lihat saat yang seperti apa yang harus kita butuhkan. Saat konfirmasi panggilan, ini penting. Makanya Petrus kalau mau jujur dibanding dengan murid yang lain, saudara, bedanya di sini. Kalau murid yang lain sekali dipanggil, dia serius, dia komitmen ikut Tuhan. Gitu ya. Katakanlah siapa? Matius. Ketika dia bekerja di rumah cukai, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu, kemudian Tuhan berkata kepada Matius atau Lewi, ikutlah aku dan mulai sekarang kamu kujadikan juga penjala manusia. Dan kita mengatakan apa, saudara? Sejak itu Matius tinggalkan meja cukainya, meja yang isinya uang banyak dia tinggalkan, semuanya dia tinggalkan lalu ikut Yesus. Dengan kata lain sekali dipanggil terus ikut Tuhan. Tapi khusus Petrus, Bapak Ibu, itu bukan sekali ya dipanggil lalu ikut dia. Makanya Alkitab mengatakan dia berulang kali dipanggil, berulang kali ikut Yesus. Kemudian dipanggil lagi berulang kali ikut Yesus. Jadi ada bentuk panggilan yang terus semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Boleh dikatakan apa, saudara? Terus menerus, gitu ya. Ada orang yang seperti ini. Sebab kalau tidak dikuatkan, tidak terus diteguhkan, dia akhirnya apa, saudara? Meninggalkan Tuhan. Makanya ada orang Kristen yang meninggalkan Yesusnya ada. Bahkan ada yang kembali lagi. Nah ini main-main. Kalau sudah kembali lagi nggak apa-apa. Tapi ada orang yang main-main dan ke situ. Berarti kalau mau jujur, orang ini apa sudah termasuk orang yang dipanggil Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh atau apa? Kalau saya lihat sih ini main-main, berarti memang belum Kristen, belum anak Tuhan dulu sana. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah anak Tuhan, mengalami sesuatu, ya kemudian dia mau condong lagi ya, kembali ke kehidupan yang lama, lalu diteguhkan lagi. Nah puji Tuhan. Nah kita rata-rata yang seperti ini. Makanya Bapak Ibu, yang pertama yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita berkata bosan, yaitu apa? Firman Tuhan. Coba lihat. Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, tidak apa? Mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Orang banyak ini mengerumuni Yesus, mencari Yesus, bukan mencari berkatnya. Kalau di bagian yang lain itu pengen berkatnya, oke. Tapi kali itu ia ingin apa? Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, ada gairah, ada semangat, antusias yang sangat besar untuk apa? Dengar firman. Nah Bapak Ibu, saya heran kalau ada orang Kristen, aku bosan dengan firman. Loh, bukankah kita berkata firman itu adalah makanan bagi jiwa kita? Tuhan Yesus pernah mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen menyadari kekuatan kuasa dari firman itu? Kalau secara fisik saja, saudara, urusan perut, kita pengen makan enggak? Pernah ada yang bosan makan? Ada? Ada apa enggak ada, saudara? Setelah ini kan sudah rencananya banyak kan, mau makan ke Pakuwon kayak atau ke Galaxy Mall, iya Pak Hendri. Berarti nggak bosan makan toh? Kalau ada orang yang bosan makan atau nggak nafsu makan, berarti orang itu sedang sakit. Tadi malam diundang di pesta, Bapak Ibu, rumah makan yang menurut saya ya bagus, ya mahal, saudara-saudara gitu ya. Perut saya kembung. Harusnya makanan itu sangat enak. Semua meja teman-teman tuh lahap Bapak Ibu makannya. Tapi saya hanya melihat
hanya sedikit saja makan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena perut saya nggak enak, gitu ya, kembung, pokoknya kenceng keras gitu loh, saudara-saudara. Sampai tuan rumahnya berkata, ini Pak Timotius kok hanya jadi penonton ya? Maaf Pak, nggak seperti biasanya. Kok sakitnya pas diundang makan ya? Harusnya jangan pas diundang makan begini. Ya toh, saudara, supaya bisa makan enak. Nah Bapak Ibu, karena perut saya bermasalah, jadi saya nggak bisa makan, saya nggak selera makan. Padahal itu enak udang, enak saudara-saudara. Nah sama loh. Kalau ada orang Kristen yang bosan dengan firman, berarti orang itu sedang sakit rohaninya, sedang bermasalah, Bapak Ibu. Dan orang ini harus kembali kepada Tuhan. Apalagi Petrus, Bapak Ibu. Di situ Yesus mengajar di atas perahu Simon Petrus, lihat. Kalau mau jujur, berarti Petrus harus ingat, Petrus harus sadar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Itu bukan hanya melalui pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Nah, seringkali orang Kristen terjebak di sana. Aku doa dikabulkan oleh Tuhan. Aku puasa, angkat tangan, mohon pertolongan Tuhan, berseru kepada namanya, lalu Tuhan campur tangan. Oke, bisa Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, perikop hari ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Jangan takjub, jangan heran dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan itulah kita boleh disingkapkan, kita boleh dibukakan, kita boleh dicelikan mata rohani, mata hati dan pikiran kita untuk semakin mengenal Tuhan. Makanya Petrus juga diajar firman di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di situ ya, firman Tuhan ternyata terus diajarkan dimanapun, kapanpun ya, Bapak Ibu. Tidak hanya atau harus di dalam rumah Tuhan, di atas perahu. Bapak Ibu, firman Tuhan terus diberitakan. Tepat bukan menjadi hambatan untuk memberitakan firman. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan firman Tuhan yang kita dengar? Apakah semakin meneguhkan panggilan kita sebagai orang Kristen? Meneguhkan iman kita kepada Yesus? Bapak Ibu, bedanya orang Kristen yang kuat dan yang tidak itu apa sih? Ketika Tuhan izinkan kesulitan, semakin kuat di dalam Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Saya sudah khotbah di kitab Yakobus antara ujian dan cobaan. Bedanya di mana? Lagu itu nggak pernah dinyanyikan dong. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bahkan anak-anak milenial sekarang mungkin nggak tahu lagu itu. Itu lagu zaman saya, saudara. Kenapa nggak pernah dinyanyikan? WL-nya takut. Loh Pak, nanti kalau benar diuji gimana Pak? Ya nggak apa-apa, jangan Pak. Makanya aku nggak mau nyanyi. Nah, ketika engkau tidak mau nyanyikan itu tetap diuji dan dicoba apa tidak? Tetap juga, jadi nyanyikan. Saya ngomong gitu, saudara. Nah, apa bedanya ujian sama cobaan? Gampang kok, saudara. Dari kata yang sama. Yang membedakan itu adalah tujuannya. Jadi kalau engkau mengalami kesulitan berkata, aku sedang dicoba Tuhan. Masa sih Tuhan pernah mencoba? Yakobus berkata Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Dan kalau keinginan itu telah dibuai, dia melahirkan maut. Nah, jadi munculnya itu karena keinginan yang berlebih, harapan yang berlebih, Bapak Ibu Saudara. Pengen beli A, B, C, D. Akhirnya caranya gimana? Ambil cicilan sampai mencicil. Betul enggak, Saudara? Nah, ketika waktunya bayar, mencicil. Jadi yang membuat gak bisa tidur itu adalah jatuh cinta dan jatuh tempo. Betul gak? Orang-orang muda sih jatuh cinta sampai gak bisa tidur kepikiran. Tapi yang sudah dewasa jatuh tempo, saudara-saudara. Nah itu karena apa? Keinginan. Makanya engkau jatuh ke dalam pencobaan. Dan orang seperti ini jangan berkata pencobaan ini asalnya dari Tuhan. Enggak, itu dari keinginanmu. Dari keinginan matamu, keinginan hatimu, keinginan pikiranmu. Tapi kalau seandainya, Bapak Ibu, ketika engkau mengalami itu lalu menyadari dan engkau tetap kuat di dalam Tuhan, engkau boleh berkata, aku sedang diuji walaupun, saudara, itu melalui kita. Karena Tuhan menguji Ayub melalui iblis. Betul ya, saudara? Itu kan Ayub diuji kan, bukan dicoba kan? Nah jadi yang membedakan itu dari Tuhan apa tidak, itu sebenarnya tujuannya.
Ada orang mengatakan ini coba dari Tuhan, oke. Ini ujian dari Tuhan, oke. Tapi tujuannya engkau semakin meningkat, semakin kuat, semakin bertumbuh apa tidak? Kalau engkau semakin bertumbuh, berarti engkau sedang diuji Tuhan. Tapi engkau kalau semakin meninggalkan Tuhan, saudara, berarti engkau sedang jatuh ke dalam pencobaan. Makanya Tuhan Yesus pernah berdoa di dalam doa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan bukan untuk dihindari sebenarnya. Kalau kita ada di sana, Tuhan izinkan di sana, kita supaya lebih dewasa, lebih bertumbuh lagi, gitu ya. Dan yang kedua, supaya kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, jangan sampai kita ini berdosa. Nah Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan itu kepada Simon. Mungkin juga Tuhan mengizinkan itu kepada kita supaya apa? Panggilanku, panggilanmu, imanku, imanmu semakin kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Itu yang penting. Makanya saudara, kita boleh melihat bagian berikutnya. Ketika Petrus bekerja, ya, bekerja itu sebenarnya dengan pelayanan itu sama. Kenapa saudara? Walaupun ada orang yang membedakan, ya, kalau bekerja itu duniawi, kalau pelayanan itu rohani. Ada yang ngomong gitu ya. Ada orang yang diminta untuk melayani Tuhan, saudara, nggak mau. Loh kenapa Bapak nggak mau? Padahal kok bisa, kok mampu kok. Iya, aku itu masih bekerja, aku ini masih duniawi. Loh maksudnya apa ini saudara? Kamu tahu sendirilah, kalau di dalam pekerjaan itu ya ada suap-suap sedikit, ada nipu-nipu sedikit, katanya gitu. Ngomongnya sedikit, semuanya sedikit. Tapi kalau sedikit dikumpulkan jadi banyak loh saudara-saudara. Makanya dia berkata, aku tidak mau, aku tidak sanggup. Kenapa? Karena aku masih duniawi, katanya gitu saudara. Carilah yang rohani saja. Memangnya benar dijamin yang mengatakan pelayanan rohani itu benar-benar rohani? Atau jangan-jangan lebih duniawi dibanding yang duniawi? Korupsinya lebih besar saudara-saudara. Nah, ditutup dengan jubah agama, ditutup dengan kekristenan, ditutup dengan iman Kristen, ternyata hidupnya lebih jahat daripada orang yang gak percaya Tuhan. Aneh saudara-saudara. Nah coba lihat, apakah bekerja itu dosa? Nah alasannya bekerja itu kutuk. Coba baca Kejadian 2:15. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa, khususnya Adam, untuk bekerja jauh sebelum jatuh dalam dosa. Jadi bekerja itu bukan kutuk. Nah persoalan setelah jatuh dalam dosa, kemudian bekerjanya ekstra keras, itu iya. Tuhan mengatakan apa, saudara? Untuk mencari makananmu, engkau harus bekerja sampai keluar keringat, bukan makan keluar keringat. Beda toh? Saudara, kadang-kadang makan keluar keringat. Oh beda. Ini maksudnya bekerja keluar keringat, artinya itu bekerja serius, bekerja keras. Itu akibat berdosa memang iya. Tapi sebenarnya bekerja bukan kutuk, bekerja itu perintah Tuhan. Bekerja walaupun orang katakan itu duniawi, sebenarnya itu juga rohani. Coba yang kedua, kerajaan surga. Matius 20 ayat 1 dikatakan apa? Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar rumahnya untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Jadi bekerja di kebun anggur, bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, dengan bekerja di gereja, sama atau beda? Sama, saudara. Jadi di mata Tuhan yang namanya bekerja atau pelayanan itu sama, Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita lihat, makanya Tuhan tidak memarahi Petrus. Harusnya kau mengikut aku, jadi muridku, kenapa kau bekerja sebagai nelayan? Tidak pernah itu terjadi. Tetapi kita melihat satu hal yang mengejutkan kita. Sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau ada suami yang seperti itu kira-kira, istri perasaannya gimana? Atau sebaliknya istri berkata, pasti kamu sudah dapat uang, tapi uangnya kamu untuk makan lah, untuk apa dengan teman-temanmu. Alasanmu kamu kerja gak dapat apa-apa. Gak masuk akal. Bekerja keras pagi sampai malam sampai pagi. Masa sih gak ada hasilnya? Atau begitu saudara. Petrus itu jujur. Saya percaya ketika Petrus pulang ke rumah gak dapat apa-apa, pasti istrinya juga ngomel saudara.
Biasanya istri-istri kan ngomel kalau suaminya nggak dapat ya. Di sana di luar ya. Kalau suaminya nggak ada uangnya ngomel-ngomel, ya itu yang di luar sana loh Bapak Ibu. Ya memang lagi nggak dapat apa-apa. Ini nggak masuk akal. Danau Genesaret atau Tiberias atau Galilea itu terkenal banyak ikan. Kalau nggak percaya, sekarang pergi umroh sana ke Holy Land, tanya ya saudara, orang-orang di sana. Dulu zaman Yesus ini Danau Galilea ini banyak ikan nggak? Gitu ya. Waktu itu banyak ikan, tapi saudara lihat. Jadi kalau mau ditanya, saya kalau tidak mendapat 1 ekor pun walaupun kecil ya, itu nggak mungkin. Tapi sudah lihat, kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, bisa, saudara, nggak dapat apa-apa? Bisa. Nah makanya saudara, Tuhan mengajar Petrus seperti ini ya. Ketika dia berkata nggak dapat apa-apa, saudara, lihat. Nanti setelah dia dapat, ada pengenalan Tuhan yang dari guru menjadi Tuhan. Nah setelah itu Tuhan mengatakan apa saudara? Tebarkan jalan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah artinya apa saudara? Petrus mentaati perintah Tuhan dan akhirnya apa? Lebih mengenalnya. Jadi sebenarnya ketika saudara mentaati firman, mentaati perintah Tuhan, yang kita pikirkan apa sih? Ketika Bapak Ibu mentaati apa yang dilakukan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, yang kita harapkan apa sebenarnya dari ketaatan kita itu? Apa saudara? Ulangan 28 itu jelas ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukannya, mentaatinya dengan setia, maka apa saudara? Berkat ini akan turun ke atasmu. Betul enggak? Diberkatilah apa saudara? Rice cookermu, diberkatilah pekerjaanmu, engkau di dalam rumah, di luar rumah, engkau jadi kepala, enggak pernah jadi ekor, betul ya? Yang kita pikirkan apa ketika kita taat? Berkatnya ya. Betul? Berkatnya. Itu di dalam perjanjian lama, makanya terkenal dengan hukum bersyarat. Orang Israel supaya melakukan karena ada iming-iming, ada sesuatunya. Nah ini kan seperti anak kecil dong. Ayo kalau kamu jual ya 10 besar handphone baru, mau nggak? Mau. Dia belajar kalaupun nggak tidur demi apa? Demi handphone. Harusnya mengatakan demi apa, saudara? Demi tanggung jawab sebagai pelajar, kan begitu. Sebagai murid itu sudah tanggung jawabnya belajar. Tapi ini sudah berada demi handphone. Nah ini yang nggak benar ini saudara. Ya, ini yang nggak benar. Jadi motivasi belajarnya itu bukan karena nanti menyenangkan hati orang tuanya yang sudah menyekolahkan, biaya SPP-nya mahal, tapi demi apa? Handphonenya. Nah ini yang nggak benar. Nah kadang-kadang orang Kristen juga begitu kan. Demi apa? Iming-imingnya. Nah sebentar lagi Natalan. Loh, wis ada door prize-nya itu ya. Iya Pak. Bisa door prize-nya. Jadi kalau saudara mandang pohon Natal ini, mandang Kristusnya yang lahir atau door prize-nya di bawah itu? Jujur toh, door prize-nya toh, saudara. Nah, Bapak Ibu ini loh, yang Tuhan itu kurang berkenan di situ. Makanya Tuhan tidak mengatakan, Petrus, kalau engkau menebarkan jalamu, engkau akan menangkap banyak ikan. Enggak. Coba Bapak Ibu, enggak ketemu ayatnya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kalau engkau taat, engkau dapat ikan. Enggak. Biasanya yang nambah itu pendeta sing khotbah. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau taat, engkau pasti diberkati Tuhan. Sepeda motor yang butut gang yang baru, nyicil lagi saudara-saudara. Itu pendeta yang ngomong. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada Petrus, kalau engkau menebarkan jalamu, bertolak ke tempat yang lebih dalam, engkau akan menangkap banyak ikan. Enggak, saudara-saudara. Dan yang kita lihat di situ apa? Petrus melakukannya. Coba, tadi ada ayat mengatakan seperti apa, saudara? Karena engkau yang memerintahkannya, maka aku melakukannya. Ayat berapa itu saudara? Ayat yang ke-5 dan 6. Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini yang penting saudara. Engkau perintahkan, aku lakukan.
Dan Petrus tidak akan pernah berpikir apa, saudara? Dapat ikan. Kenapa? Karena waktu itu Yesus itu guru. Kalau guru jelaskan sesuatu, aku akan ngerti, itu iya. Tapi coba lihat guru, urusannya tentang perikanan, laut, nelayan, perahu. Bukankah lebih pengalaman dari Petrus dibanding Yesus? Bukankah Yesus itu sambil mengajar, dia juga tukang kayu, Bapak Ibu. Tapi urusan laut, urusan danau, urusan ikan, nelayan, Yesus tahu apa? Makanya saudara, Petrus ini juga punya sikap, kalau saya melihat, juga gak percaya sih. Ya kan? Kalau dibanding Yesus, banding Petrus, ya menang Petrus dong pengalamannya sebagai nelayan. Ingat waktu diombang-ambingkan oleh angin, kata Alkitab. Yesus ada di mana, saudara? Yesus di mana? Tidur. Kenapa waktu badai datang, Petrus dengan teman-temannya tidak bangunkan Yesus? Betul nggak? Kalau sudah baca ayatnya, Petrus dengan teman-temannya masih mengatasi dengan kekuatannya sendiri. Biarin aja Yesus tidur. Capek pelayanan. Apa begitu alasannya? Kalau saya melihatnya enggak. Petrus dengan teman-temannya mau menunjukkan kita ini nelayan, Yesus itu guru, biarin dia istirahat. Kita atasi sendiri saja urusan angin badai ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka sudah melakukan dengan sekuat tenaga, tapi tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, barulah ingat Yesus. Yesus dijadikan apa itu? Ban serep. Ayo, yang bawa mobil, ban serep ada di mana? Di belakang, bawah lagi. Nah, yang mobil kuno kan di bawah. Kena air hujan, kena kotoran, betul. Kalau mobil-mobil baru di dalamnya ya Pak ya, bagasinya kan. Tapi ini yang di bawah. Nah, ketika banyak gembos, barulah ban serepnya keluar. Gembos lagi ban serepnya karena nggak pernah dicek anginnya. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen juga seperti Petrus, orang Kristen, ya, saudara, seperti para murid Tuhan yang lain. Karena bisa merasa mampu, sudahlah, Yesus biarin aja di buritan, tidur di sana. Tapi apa yang terjadi? Ketika keadaan genting sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka membangunkan Yesus ya dengan paksa dan berkata dan berteriak, "Guru, bangunlah, kita binasa." Coba baru tidur atau lagi tidur nyenyak, lalu dibangunin dengan cepat-cepat, itu ngamuk enggak, saudara? Ada yang bilang pusing enggak kepalanya? Kamu kalau bangunin pelan-pelan dong, jangan begini, pusing kepalaku, tidur lagi aku. Waduh, saya bisa membayangkan Petrus saat itu betapa tanda petik kurang ajar ya, saudara. Yesus kalau nggak sabar, nggak penuh kasih, pasti Yesus akan marahi Petrus. Kamu ganggu tidurku saja, nyenyak enak kamu bangunin. Iya guru, kita mau binasa, perahu kita akan tenggelam, tolonglah. Nah Bapak Ibu lihat, hari ini kita belajar, saudara-saudara harus taatnya itu tanpa syarat. Taatnya tidak perlu lihat iming-iming yang ada di depan itu, Bapak Ibu. Coba belajarlah seperti Petrus. Karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Memang ayat berikutnya mengatakan, setelah Petrus melakukannya, Alkitab mengatakan apa tadi? Ayat berikutnya, menangkap sejumlah besar ikan sampai perahu hampir tenggelam. Jadi ketaatan mutlak kepada perkataan Yesus itu lebih penting daripada apa? Melihat hasilnya. Walaupun gak melihat hasilnya, saya dan saudara tetap dituntut apa? Taat. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saat seperti apa Petrus mengenal Tuhan? Ketika dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Akhirnya apa? Ketika seseorang itu mengenal Tuhan, pasti dia akan mengenal siapa dirinya. Menurut saudara, Petrus ini kurang ajar gak? Diberi nasihat, dilakukan, dapat sesuatu. Harusnya ngomong apa? Terima kasih. Betul? Ya, terima kasih. Dalam keadaan sulit, mau bisnis apa, diberi nasihat, kemudian dilakukan dan berhasil. Harusnya terima kasih, mengucapkan terima kasih, memberi sesuatu sebagai apa? Ucapan terima kasih kan. Beberapa waktu yang lalu saya bimbing
tesis, skripsi, diuji lulus. Ada 10 kalau nggak salah saudara-saudara. Tapi yang mengucapkan terima kasih itu hanya 1. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan, yang datang kepada Tuhan, berapa? 1 orang Samaria lagi, gitu kan? Saya ingat-ingat ini hanya 10 orang yang saya bimbing, saya uji gitu ya. Tapi yang mengucapkan terima kasih hanya 1. Tiba-tiba dia berkata, Pak Tim, tolong alamat rumahnya mana? Kami mau kirim untuk ucapan terima kasih. Kalau saudara jadi saya dikasih enggak alamatnya? Nanti gratifikasi ya. Enggak usah saya ngomong gitu. Saya ngomong sama istri, enggak usah. Sudah simpen aja. Loh enggak Pak, kami mau ucapan terima kasih Pak, sudah bimbing, enggak tidur. Ya memang enggak tidur saudara gitu ya. Demi tesis saya dan sudah lulus berhasil, jadi mau ucapan terima kasih. Wes gini aja, kalau alamnya Bapak enggak mau memberikan, saya bawa ke gerejanya Bapak. Saya tahu gerejanya, kapok saudara. Wes akhirnya dia datang ke gereja, saudara, hari Jumat pas doa malam itu. Dia bawa, dia ikut gitu ya. Pak ini loh, sebagai ucapan terima kasih. Saya tunggu yang 9, sampai hari ini belum nongol saudara. Enggak ya, dia sudah lulus ya sudah. Nah Bapak Ibu, ditolong mengucapkan terima kasih. Bentuk ucapan terima kasih macam-macam, sekedar ucapan terima kasih, memberi sesuatu, terserahlah. Tapi Petrus tidak berkata terima kasih Tuhan akan nasihatmu, enggak. Tapi justru dia apa? Mengusir Yesus. Wah ini kurang ajar enggak ini saudara? Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Nah Bapak Ibu kita lihat, kali itu Petrus tidak mengenal Tuhan sebagai guru saja. Tapi kali itu Petrus dicelikan mata rohaninya, sedang berhadapan dengan siapa? Ini bukan orang sembarangan, bukan pribadi yang biasa. Buktinya apa? Kalau sesama manusia tidak mungkin tersungkur menyembah. Betul? Saudara? Bahkan kalau orang mau menyembah kan kita berkata apa? Enggak usah. Kita ini sama kok. Betul enggak saudara? Dan kalau seandainya tidak layak menerima penyembahan, pasti ditolak. Ingat di dalam surat Wahyu, saudara. Rasul Yohanes didatangi siapa itu? Malaikat. Lalu Rasul Yohanes mau menyembah malaikat itu. Lalu malaikat berkata apa? Stop, jangan sembah aku, sembahlah Allah saja. Karena aku ini sama seperti kamu, utusan. Loh, saudara, kalau tidak layak menerima penyembahan, dia tidak mungkin mau disembah. Tapi lihat di situ, Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar manusia baik, Yesus bukan sekedar teladan moral yang tidak ada cacat celahnya dan itu diakui oleh banyak orang. Bukan sembarang manusia yang seperti itu, tapi pribadi yang benar-benar layak menerima penyembahan itu. Makanya Petrus menyebutnya lain, bukan guru lagi, tapi apa? Tuhan. Wah, saudara-saudara, dia tahu, dia malu sebenarnya. Ternyata yang memberi nasihat yang aku turuti bukan sembarang orang, bukan sembarang guru, tapi dia adalah Tuhan. Dan ketika berhadapan dengan Tuhan, Petrus sadar siapa dirinya, bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita menyadari diri kita, mengenal diri kita. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, pasti kita akan mengenal diri kita sesungguhnya siapa. Kita adalah orang berdosa. Diselamatkan karena anugerah Tuhan, diberkati karena anugerahnya juga, bukan karena siapa-siapa dari kita. Bisa melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan, semua itu karena Tuhan. Lalu ayat 9-11 bagian yang paling akhir, ketika orang menyadari siapa Tuhan, mengenal siapa Tuhan dan siapa dirinya, maka janji Tuhan ini berlaku. Apa janji Tuhannya? Jangan takut. Pagi ini juga saudara, Tuhan mengatakan pada kita, jangan takut. Ya kan? Orang prediksi tahun depan macam-macam. Jangan takut. Bukankah dari dulu Bapak Ibu kita sudah biasa yang mendengar begitu? Ekonomi akan beginilah, politik akan begini. Itu sih sudah dari dulu begitu kok. Iya kan? Nah jadi firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut, sudahlah. Toh nanti juga kita bisa menjalaninya. Ya juga biasa-biasa saja, karena Tuhan menyertai kita. Kan begitu saudara.
Dan yang terpenting apa? Panggilan kita diperbarui. Iman kita semakin dikuatkan. Hidup kekristenan kita semakin mantap ya. Makanya Tuhan berkata, kamu jadi penjara jiwa lagi. Kalau saudara kuat di dalam imanmu, tidak akan mudah saudara cepat meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat yang lain-lain meninggalkan Tuhan, berarti memang dia nggak kuat, saudara. Gitu ya. Dia ikut Tuhan, motivasinya apa? Ketahuan, saudara. Dan akhirnya Petrus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini mendorong kita, menguatkan kita di saat sulit sekalipun yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh semakin mengenal Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengajar setiap kami melalui Petrus, di mana Tuhan mengizinkan kesulitan menimpanya, justru dia semakin dibuat mengenal Tuhan. Engkau tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Biarlah Engkau memberi keberanian untuk menghadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.